Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Maulid, bulan dimana lahirnya baginda Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini Ummu Saf ingin berkisah sirah tentang tanda-tanda kedatangan Nabi terakhir. Insya Allah kita mulai dari kelahiran beliau. Sungguh ini termasuk salah satu peristiwa dahsyat. Ummu Saf akan coba merangkumnya dari buku Muhammad Teladan Sepanjang Zaman, juga buku Rasulullah Teladan Utama yang diterbitkan oleh Sikmadaya Insani. Tentunya kita sudah tidak asing lagi ya dengan peristiwa tahun gajah, tahun dimana Abrahah dan tentaranya yang berjumlah 60.000 orang datang berbaris 9-13 ekor gajah. Abrahah menunggangi gajah yang paling besar yang saat itu namanya Mahmud. Rombongan tentara itu kemudian berjalan menuju Mekah. Suara langkah mereka itu berdemam membuat semua penduduk negeri yang dilalui menjadi gentar. 50 hari berlalu setelah peristiwa tentara gajah. Malam itu di Yasrib, jauh di utara Mekah sana, terjadilah kehebohan. Wahai orang-orang Yahudi! Orang laki-laki berteriak. Penduduk Yasrib yang masih terlelap, mereka tersentak. Siapa yang berteriak? Dengan wajah masam mereka mendatangi asal suara itu. Seorang laki-laki tengah berdiri di atas menara. Sesekali wajahnya menatap langit sambil terus berteriak nyaring. Wahai orang-orang Yahudi, celaka engkau! Bintang Ahmad telah terbit, dia telah lahir. Suara lelaki itu bergetar. Ada kepanikan dan ketakutan di sorot matanya. Bintang Ahmad adalah bintang yang dinyatakan Taurat sebagai petanda kelahiran Nabi terakhir. Tempat lain kejadian aneh pun terjadi. Patung berhala di seluruh jazirah Arab roboh. Di Persia, api abadi di kuil para penganut Majusi tiba-tiba padam, padahal api itu dijaga siang dan malam. Dinding istana Kisra retak dan 10 menaranya runtuh. Di Buhairah, beberapa gereja amblas ke tanah dan roboh. Ajaib, itulah pertanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat yang sama, di kota Mekah yang damai, lahirlah seorang bayi laki-laki. Dia adalah putra Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Pada saat melahirkan, Aminah melihat seberkas cahaya keluar dari tubuhnya. Diakah bintang Ahmad itu? Iya, dialah Ahmad yang disebut dalam Taurat dan juga Injil, Nabi dan Rasul terakhir yang akan membawa ajaran Islam yang sempurna. Dialah Nabi Muhammad, pembawa kebenaran. Kegembiraan pun meliputi kediaman keluarga besar Abdul Muttalib. Seluruh keluarga bersyukur atas kelahiran putra Abdullah. Seorang bayi laki-laki sehat, tampan, telah lahir ke dunia ini. Kelak dia bukan hanya akan membawa kegembiraan untuk keluarga, tetapi juga kepada seluruh dunia. Bergegas dibawanya bayi itu ke Baitullah. Abdul Muttalib bertawaf di Baitullah. Dia berdoa dan bersyukur kepada Allah. Dia memilihkan nama Muhammad untuk cucunya. Muhammad artinya terpuji, sama dengan Ahmad. Muhammad dikhitan pada hari ke-7 sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab. Ketika orang-orang Mekah mengetahui nama bayi itu, mereka heran. Namanya Muhammad? Tanya mereka. Muhammad, nama apa itu? Saat itu kebanyakan orang Arab memberi nama anaknya dengan nama berhala yang disembah oleh mereka. Lantas mereka bertanya-tanya, mengapa engkau memberi nama Muhammad? Tanya mereka. Abdul Muttalib pun tersenyum. Aku ingin dia menjadi anak yang terpuji, terpuji di langit dan juga terpuji di bumi. Beberapa hari kemudian datanglah rombongan dari perkampungan Bani Sa'ad. Mereka adalah para perempuan yang biasa mengambil upah menyusui anak-anak Quraisy. Itulah tradisi bangsa Arab kala itu. Setiap anak yang hidup di perkotaan harus dicarikan ibu susu dari warga pedesaan. Aminah pun menawarkan putranya untuk dirawat oleh para perempuan Bani Sa'ad. Namun sayang, tidak ada perempuan yang ingin mengambil Muhammad. Siapa yang ingin menyusui bayi yatim yang miskin? Aminah tidak mampu menawarkan bayaran yang tinggi. Hingga siang, Muhammad masih berada dalam pangkuan ibunya. Aminah sedih sekali saat itu. Sebenarnya Aminah ingin merawat putranya sendiri, akan tetapi ini adalah tradisi bangsawan di negerinya. Malang sekali nasib Aminah dan putranya.
Semua perempuan menggeleng lalu bergegas berlalu. Aminah meneteskan air mata sambil memeluk bayinya. Apa yang harus dia lakukan? Dia hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Allah. Siang menjelang, terik panas Mekah membakar. Satu persatu perempuan dari perkampungan Bani Sa'ad itu pun pulang. Mereka meninggalkan Mekah dengan anak susuan di pangkuan masing-masing. Aminah meneteskan air mata. Dia menatap kepergian mereka dengan sedih. Lalu dipandanginya putranya yang tertidur di pangkuannya. Tinggallah seorang perempuan bernama Halimah dan suaminya yang bernama Al-Haris. Halimah menunggang seekor keledai tua yang berjalan lambat sekali. Mereka berjalan menyusuri kota Mekah yang panas. Mereka mengetuk rumah demi rumah, tetap tidak mendapatkan bayi untuk dirawat. Keluarga itu pun kemudian memutar arah hendak pulang. Namun beberapa meter Halimah menghentikan keledainya. Dia balik lagi. Aku akan mengambil bayi yatim itu, kata Halimah kepada suaminya. Tidak mungkin aku kembali tanpa membawa anak susuan, ujar Halimah. Tetapi bayi itu yatim, apa yang bisa diberikan oleh ibu dan kakeknya kepada kita? Demi Allah, aku tidak akan pulang tanpa membawa anak susuan, tegas Halimah. Baiklah, semoga Allah memberi kita berkah, doa Haris penuh harap. Lalu mereka pun menuju rumah Aminah. Mereka berharap bayi tampan itu masih ada bersama ibunya. Alhamdulillah, Halimah beruntung. Muhammad masih bersama ibunya. Aminah menyambut kedatangan Halimah dengan sukacita. Diciumnya putranya sebelum berpisah. Air matanya pun bercucuran. Aminah berpesan kepada Halimah untuk menjaga dan merawat putranya dengan baik. Muhammad adalah cinta dan harapannya. Ayahnya telah tiada. Kemudian dibawalah Muhammad ke perkampungan Bani Sa'ad. Jauhnya sekitar 50 hingga 60 km sebelah timur kota Mekah. Jalannya mendaki tik-tuk, tik-tak, tik-tuk. Tiba-tiba keledai tua Halimah bisa berlari cepat. Wah, ajaib sekali. Halimah yang menggendong Muhammad menjadi terguncang-guncang. Keledai tua berderap menyusul rombongan Bani Sa'ad. Hai Halimah, pelan-pelan saja, teriak mereka. Apakah engkau mengganti keledaimu? Demi Allah tidak, jawab Halimah. Sampai di perkampungan, langit sudah berwarna merah dan jingga. Halimah pun segera membawa bayi dan anaknya masuk ke dalam rumah. Al-Haris membantu putranya memasukkan kambing ke kandang. Halimah, cepat ke sini. Terdengar jeritan suaminya. Suaranya ribut sekali. Sambil menggendong Muhammad, Halimah pun berlari. Ada apa? Lihatlah, susu kambing-kambing kita penuh sekali. Al-Haris takjub. Halimah bergegas mengambil wadah. Diperasnya susu kambing-kambing itu. Masya Allah, air susu mengalir deras. Mereka minum sepuasnya, lalu memenuhi wadah dengan susu. Di mana engkau mengembalakan kambing? Tanya Halimah kepada putranya. Di tempat biasa, Bu, jawab anaknya sambil menggaruk kepala. Dia bingung. Halimah pun berpandangan dengan suaminya, lalu berganti menatap Muhammad. Bayi ini membawa berkah, ujar Halimah dalam hati. Mulai saat itu, keajaiban pun menghiasi kehidupan Bani Sa'ad. Tanaman tumbuh subur, sumur berisi air, kambing dan unta menghasilkan susu yang sangat banyak. Semua itu membuat Muhammad disayangi sepenuh hati oleh seluruh penduduk. Ketika Muhammad berusia 2 tahun, Halimah pun menyapihnya. Tiba saatnya Muhammad dikembalikan kepada ibunya. Sampai di Mekah, mereka pun menemui Aminah. Aminah memeluk dan menciumi putranya. Pada saat itu, di Mekah sedang berjangkit wabah cacar. Halimah pun berhasil membujuk Aminah untuk mengizinkannya membawa Muhammad kembali ke kampung Bani Sa'ad. Muhammad masih dalam asuhan Halimah di perkampungan Bani Sa'ad. Usianya sudah memasuki 4 tahun. Suatu saat, Muhammad, saudara susuannya, dan anak-anak lain bermain sambil mengembalakan kambing. Tiba-tiba, seorang laki-laki berpakaian serba putih menarik tangan Muhammad dan membawanya ke bukit yang sangat sepi. Halimah, keluarganya, beserta seluruh penduduk desa bergegas pergi ke atas bukit. Rombongan itu menemukan Muhammad di atas bukit. Saat itu, Muhammad sudah bermain. Muhammad pun menjelaskan, orang asing datang dan membawanya pergi ke sini. Dia membaringkanku, lalu membedah dadaku. Halimah pun kemudian segera membuka baju Muhammad dan memeriksa dada beliau.
Halimah mendekati putra asuhnya. Apa yang mereka lakukan? Dia mengeluarkan sesuatu dari dadaku. Dia mencucinya dengan air zam-zam yang disimpan dalam bejana emas. Lalu dia membuang sesuatu yang hitam, jawab Muhammad. Haris pun kemudian menarik istrinya lalu berbisik. Aku khawatir, anak ini sakit. Ayo kita antarkan saja kepada ibunya sebelum terjadi sesuatu yang buruk. Halimah pun mengangguk. Beberapa lama setelah peristiwa itu, mereka mengantarkan Muhammad kembali ke Mekah. Muhammad sampai dengan selamat di rumah ibunya di Mekah. Aminah menyambutnya senang, sekaligus heran. Mengapa tiba-tiba dia diantarkan lagi kemari? Bukankah dulu Halimah yang memintanya supaya Muhammad kembali kepadanya? Ya benar, kata Halimah. Tetapi aku khawatir beberapa kali kejadian aneh terjadi padanya, jelas Halimah. Halimah pun kemudian menceritakan beberapa peristiwa yang pernah menimpa Muhammad. Serombongan orang Nasrani Habasyah pernah ingin membawanya. Lalu dua lelaki asing membedah dadanya. Jangan takut, ujar Aminah dengan tenang. Anakku dilindungi oleh Allah. Aminah juga menceritakan beberapa keanehan saat mengandung Muhammad. Maka yakinlah Halimah bahwa anak asuhnya memang sangat istimewa. Sejak saat itu Muhammad tinggal bersama ibu yang mencintainya. Seorang hamba sahaya bernama Ummu Aiman binti Sa'labah atau dikenal dengan Ummu Aiman ikut merawatnya. Suatu hari, Aminah membawa putranya berkunjung ke keluarga mereka di Yasrib. Mereka menginap di rumah kerabat dari Bani Adi bin An-Najjar. Muhammad juga berziarah ke makam ayahnya. Saat kepulangan tiba, berat hati Muhammad meninggalkan Yasrib. Di tengah perjalanan, Aminah pun mulai sakit hingga tiba di Abwa. Sakitnya bertambah parah. Akhirnya Aminah meninggal di sana. Muhammad terdiam lama di makam ibunya. Air mata membanjir, bahunya berguncang, hatinya perih ditinggal ibu tercinta. Ummu Aiman memeluk Muhammad erat dengan air mata yang tidak henti-hentinya mengalir. Ayo kita pulang ke Mekah anakku. Ibuku, ibuku, isak Muhammad. Ummu Aiman sampai tidak mampu lagi bersuara. Pelukannya makin erat. Hatinya hancur seperti ditusuk jarum. Muhammad yang baru berusia 6 tahun sudah menjadi yatim piatu. Sampai di Mekah, Ummu Aiman mengantarkan Muhammad ke rumah Abdul Muthalib, kakeknya Muhammad. Abdul Muthalib tidak henti-hentinya memeluk dan mencium cucunya. Oh cucuku, putra Abdullah. Matanya buram oleh air mata. Ummu Aiman pun terisak sambil menunduk. Dia bisa merasakan kesedihan Muhammad dan kakeknya. Hari-hari Muhammad dipenuhi kasih sayang kakeknya. Namun 2 tahun kemudian sang kakek pun meninggal dunia. Saat itu Muhammad berusia 8 tahun. Betapa sedih hati Muhammad. Kepala Muhammad menunduk dalam. Air matanya pun menderas. Sesuai pesan kakeknya, Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Muhammad pun kemudian pindah ke rumah Abu Thalib. Pamannya itu bukan orang kaya, sedangkan anaknya banyak. Sering mereka menahan lapar karena kekurangan makanan. Lantas bagaimana kehidupan Muhammad kemudian? Insya Allah kisah berikutnya akan kita sambung di sesi yang lainnya. Terima kasih sudah mendengar kisah Sirah bersama Ummu Saf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.